channel Tirta Hita Buleleng. Bersama saya Lisna. Bersama saya Adi. Bersama saya Medina. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share di sosial media kamu. Bye! Kali ini kita akan mengupas sejarah penyediaan air minum untuk wilayah Kota Singaraja. Tentunya ada banyak hal menarik yang akan kita temui dalam perjalanan kita hari ini. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya! Awal mula sejarah penyediaan air minum di Kota Singaraja dari Desa Padang Bulie. Desa Padang Bulie berada di selatan Kota Singaraja dengan jarak tempuh 8 km atau 15 menit dari pusat Kota Singaraja. Saat ini kita telah berada di Desa Padang Bulie. Desa ini menyimpan sejarah penyediaan air minum untuk wilayah Kota Singaraja. Dari sini kita akan lanjutkan perjalanan ke sumber mata air. Desa Padang Bulie merupakan pusat kerajaan Den Bukit yang didirikan oleh putra kedua Raja Bali kuno, dinasti Singamandawa, yang bernama Ide Gusti Made Bukit pada tahun 1135 Masehi. Dahulu, desa tersebut bernama Desa Tani Agung, yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Sejarah Desa Padang Bulie yang dulunya disebut Desa Tani Agung karena luas wilayah ini sebagai daerah pertanian yang subur, yang wilayahnya dari Desa Gitgit, Pegadungan, termasuk juga Ambengan, termasuk juga Sari Mekar, Ngagi Sepe, jadi satu lumur di desa ini. Yang dimana bukti tersebut ditulis berupa bentuk gending Jayapurana, tepatnya pada hari Bude Paing Landep, penanggal Ping 2 Sase Kepitu, kira-kira bulan Januari. Pemujaan kepada penguasa bumi. Di sini ada dulu bentuk arca manik yang diyakini yang bertuah untuk pemujaan kepada beliau. Dalam perkembangan selanjutnya, arca itu pecah dibarengi dengan kehancuran desa ini. Lebih lanjut, datang leluhur tiangnya dari Pulaki, Pak Dukulun, namanya Ibu Gusti Made Bukit, menata ulang desa ini, yang kemudian desa ini diberi nama Prabu Kuling. Sumber air yang dimiliki desa tersebut sangatlah melimpah, sehingga sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok air minum hingga upacara keagamaan. Karena ini merupakan tempat penyucian daripada hidup dari Padang Bulie, tempat penyucian ke melasti mereka melis mereka, diambillah sedikit untuk melis. Saat ini kita berada di Brown Catering Padang Bulie 1. Brown Catering ini dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 1902. Adapun kapasitas produksi Brown Catering ini adalah 7 liter per detik
untuk melayani wilayah Kota Singaraja. Ditemukanlah ada sumber mata air besar di wilayah Padang Mulia, di mana lahan itu dimiliki oleh mendiang leluhurnya Meski Maras, kan? Dan nanti Yasef antara mendiang kolonial Belanda dengan pejabat ini selaku berbekal tiang di Padang Mulia ada kesepakatan, tanah itu ditukar oleh pemerintah kolonial. Yang punya tanah ini diberikan di Kekeran Lumbanan, lahan itu diambil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk buat catering, dan lahannya ditanami jadi hutan. Era sangat makin tiga Tegal Duir, jadi pun Tegal Duir sangat gitu. Pada tahun yang sama, kolonial Belanda juga membangun sebuah reservoir di Bantang Banul, Kelurahan Sukesade dengan kapasitas 180 meter kubik. Reservoir ini dibangun dengan tujuan menampung air dari sumber mata air Padang Mulia sebelum didistribusikan ke wilayah Kota Singaraja. Awalnya, Brown Catering Padang Mulia 1 hanya melayani kantor-kantor pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa keran umum. Jadi kita di Buleleng-Nike memang sudah menerima warisan. Warisan itu umumnya air minum yang sumbernya dari Padang Mulia, sama bagian Sidam ya. Jadi itu menurut perkiraan itu dibangun tahun 1902. Namun sampai saat yang bertugas sana mulai tahun 82 itu kondisinya masih bagus, bisa dipakai. Cuma kita tidak tahu berapa nilai investasinya gitu ya. Makanya itu ada pengecekan khusus setelah kita membentuk PDAM. Nah, setelah itu kita harus cari alternatif sumber-sumber air lain lagi gitu. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk tetap menjaga lingkungan dan alam sekitar. Nantikan terus perjalanan kita selanjutnya. Bye-bye! PDAM Buleleng.